Tapi kekuatan Presiden Putin yang saya kagum dari kabinetnya menurut saya adalah masyarakat itu tidak boleh susah. Dengan cara apa? Semua bahan makanan pokok itu nggak ada yang naik. Dan jadi ada trust kepada pemerintahan. Toh pemerintahannya apapun yang terjadi, masyarakat nggak diganggu kehidupan mendasarnya. Jadi itu buat saya jadi sangat menarik. Kenapa? Terus kemudian saya melihat Indonesia itu, jadi gemes ya. Karena ya itu mungkin bedanya. Ketika para pemimpin itu diambil dari tanda terima kasih ya. Jadi latar belakangnya apapun tidak dilihat. Kok bisa orang berpendapat itu kemudian Diserang, bukan cuma diserang, dipolisikan. iya, dikriminalisasi. Kan jadi gimana dong, ini negara ini mau dianggap apa, mau semua negara clown gitu, semua orang Jadi tiba-tiba ada buzzernya yang mengatakan sama klasik bahwa yang namanya kebebasan berpendapat itu ada batasnya. Ya, yang dipikirkan batasnya dan batasnya itu terserah pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. The one and the only Koni Raha Kundini Bakri. Akhirnya ketemu kita nih. Akhirnya ketemu juga. Setelah susah banget ngatur waktunya. Bukan, Mbak Koni itu sombong soalnya. Jangan begitu dong. Enggak lah, enggak sombong. Jadi tak pikir Mbak Koni ini maunya cuma di Akbar Faisal aja. Enggak gitu. Pas aja kebetulan kalau pas Kakak Akbar bisa, aku bisa gitu. Itu. Jadi sobat RH sekalian, saya sama Mbak Koni ini sebenarnya memang belum pernah bertemu secara, kecuali waktu peluncuran buku sekali. Peluncuran buku yang berapa kali sih sebenarnya? Cuman kan Bapak ini top kan, selalu di orang-orang top. Yang top tuh Mbak Koni. Jadi Mbak Koni makasih banyak ya. Kembali. Karena gini, kita konsep di sini agak beda dengan kalau RH biasanya. Kalau RH biasanya kan oposisi melulu. Keras kalau, ya. Ya. Kalau di sini kita berusaha 4 hal. 1 profile. Yes. 2 work ya kan. 3 achievement. 4 legacy. Yes. Tapi intinya apa aja boleh kita omongkan pokoknya. Kesana kemari ya. Ya. Jadi memang kayak apa ya istilahnya, kita betul-betul membuat orang profile itu secara komprehensif. Iya. Dan ini mudah-mudahan Dan itu perlu. Nah, iya. Jadi maksudnya gini, bukan momen opname aja. Misalnya kita mau ngomong tentang A doang karena kejadian hari ini. Enggak, ini kita pengen gitu ya. Iya, jadi kayak holistik gitu kan. Holistik. Ya. Oke. Nah. Jadi unfortunately saya lupa bawa laptop saya. That's okay. Karena itulah susahnya kalau tempatnya berbeda dengan markasnya ya. Jadi Mbak Koni ya, saya ingin memulai dengan apa? Kapan pulang dari Rusia? Kemarin malam Ya. Iya, Jadi malam. sobat daerah sekalian, ketika ini dibuat, Mbak Koni ini baru pulang dari Rusia dan kemudian dia bilang, "Ayo kita podcast." Karena saya sudah memprospek beliau sejak podcast ini dibuat awal. Jadi kita masuk beberapa list nama kan? Betul. Dan salah satunya Silmi Karim. Aduh. Sahabat kita itu unfortunately ya. Jadi Mbak Koni, saya bilang, saya masih di Rusia. Kapan pulang? 5-6 Juni. Udah, saya bilang begitu tanggal 5 beliau menghubungi saya. Kemarin ya? Iya. Kemarin itu tanggal 4 apa 5? Tanggal 4 dong. Tanggal 4. Iya. Katanya saya bisa. Langsung saya tangkap. Jadi ini set ini khusus diadakan buat Mbak Koni aja. Terima kasih loh. Aduh. Ya, jadi kita tidak punya agenda lain itu kecuali Mbak Koni. Makasih. Nah, pertanyaan pertama saya, kok bisa di Rusia itu? Kenapa? Oh, kenapa saya ada di Rusia? Iya. Kan yang saya tahu dosen tamu di sebuah universitas. Nah, bukan dosen tamu, dosen tetap. Oh, dosen tetap bahkan. Tetap aku. Nah, why? Kenapa? Iya. Mau cerita cover up? Enggak, mau cerita cover up atau mau cerita the real story? The real story. The real story, saya itu mendapat peringatan dari FSB waktu itu bahwa saya tuh akan disesuatukan. FSB itu? FSB itu intelijennya Rusia.
I see. Jadi waktu itu kan saya sedang aktif sekali menolak keberadaannya Gibran menabrak-nabrak konstitusi untuk kemudian menjadi presiden. Jadi saya lagi keras banget Kalau gitu salaman sama kita. Salaman. Sampai saya itu kan bukan aktivis, jadi saya nggak pernah turun ke jalan. Tapi waktu itu saking saya ingin Indonesia itu baik-baik saja, saya tuh sampai turun depan istana. Nah, nggak lama dari itulah saya dapat peringatan untuk dikasih waktu 1 kali 24 jam karena dari data yang diterima saya kayaknya akan diapa-apakan gitu. Akan diciduk gitu. Diapa-apakan tuh diselesaikan mungkin. Ya kalau diciduk mungkin selesai, tapi kalau diselesaikan kan. Dan itu saya terima berita itu dari kedubes itu udah malam ya, udah jam 8 gitu. Sorry, tahun 2000 berarti 2024 ya? Ya pokoknya mau akhir Jokowi dong, akhir periode Jokowi. Itu lagi zaman-zaman konstitusi ditabrak-tabrak lah pokoknya. Iya, oke. Ya udah, terus saya akhirnya berpikir ini kalau saya sampaikan ke orang tua saya, ke papi kan, papi pasti kaget lah. Saya kan anak perempuan tunggal. Iya. Ya udah, akhirnya terus saya menghadap ke ibu, ke Teguh Umar. Ke Teguh Umar, saya minta pandangan ibu, menurut ibu bagaimana? Ini Ibu Megawati ya? Megawati. Ya. Ibu seperti orang tua saya, sahabat saya, teman bicara saya, guru saya kan. Jadi saya pikir kemana ya? Ya saya pertama telepon Mas Hasto pasti, kemudian bersama Mas Hasto kita ke ibu. Nah, lalu ibu tuh udah malam kan waktu itu jam 9. Jadi ibu cuma memandang foto beliau dengan Bung Karno saat beliau masih kecil itu di belakang di ruang tamu. Ibu langsung bilang, saya mengerti kalau sudah begini lebih baik ikuti saja gitu. Ya udah, jadi saya 1 kali 24 jam leave the country dengan surat khusus ya dari dubes. Jadi saya itu dibekali surat khusus dari dubes Rusia untuk segera berangkat. Jadi bukan visanya juga visa agak luar biasa lah gitu istilahnya. Udah sampai di sana memang sudah diatur, saya sudah ditemui apakah saya akan mengajar di 3 universitas. Saya silakan memilih, karena saya dari negara muslim ditawarkannya di Kazan. University, karena Kazan kan daerah muslimnya Rusia. Atau di Moskow, saya bisa di MGMO, atau yang ketiga di Saint Petersburg. Tanpa banyak berpikir saya langsung bilang Saint Petersburg. Karena kan saya sebelum memang kejadian ini kan saya sering di Valdai. Saya kan memang sudah masuk Valdai Club. Valdai ini adalah advisor to the president ya, untuk Presiden Putin. Jadi saya memang sudah sering Valdai. Saya sudah bedakan beberapa kota di Rusia. Selain jatuh cinta sama Saint Petersburg, kampus Saint Petersburg State University ini kan kampus tertua dibangun oleh Tsar. Kemudian dia itu penghasil 12 Nobel. Saint Petersburg itu ya? State University itu. Jadi yang buat menurut saya paling seksi itu adalah penghasil 12 Nobel itu. Saya pikir ini pasti creme de la creme of the university dong. Betul dong? Ya saya ingin ada di sana lah. Pastinya saya ingin di sana. Ya udah, jadi saya nggak pakai banyak. Saya sempat diskusi dengan Pak Dubes waktu itu, Pak Jose Tavares. Beliau bilang kenapa nggak di Moskow aja, Bu Koni gitu kan? Karena kan Anda kan orang metropolitan. Kemudian landing up sih itu Saint Petersburg sama Moskow itu berapa lama? Kalau sekarang pakai Sapsan kereta cepat 4 jam, tapi Presiden Putin sedang bangun kereta cepat kayak kita nih, mungkin nanti 2 jam sudah bisa sampai. Ya udah, terus kita tetapkan di Saint Petersburg. I see. Gitu. Saya punya teman tuh, waktu saya kenalnya namanya Elena dari Saint Petersburg University juga kayaknya. Oh nggak tahu, tapi departemennya? Nggak tahu saya. Karena kan it's very huge kampus ya. Kita kampusnya ada berapa tempat, betul. Iya. Oke. Nah, tapi yang saya nggak paham, kenapa kok ada notis dari agen Rusia itu mau diapa-apakan dalam rangka apa? Nggak paham saya. Ya mungkin mau di Andriy Yunus kan, mungkin mau di Munir kan, mungkin mau diapakan. Saya juga nggak paham. Kaitannya sama mereka, sama Rusianya. Ya mungkin karena saya ini kan sering sekali ke Rusia, saya juga ada di Valdai, saya sering bicara tentang bagaimana Rusia. Jadi ketika ada at least gini lah, saya itu kawan Rusia. Dan saya sudah dapat bintang. Saya juga jangan salah, saat itu saya sudah dapat bintang penghargaan dari Kremlin kan, dari Lavrov. Jadi saya udah sudah kalau boleh GR sih warga kehormatan Rusia lah. Ya betul dong, kalau nggak ngapain dapat bintang kehormatan. They save you gitu ya. They save me. Gitu. Ya udah. So that's why menurut aku itulah fungsi intelijen yang benar. Belum sesuatu terjadi udah baca dan langsung inform something gitu. Nah pas itu kapan itu? Kira-kira tanggalnya, bulannya? Nanti mesti lihat data lah. Itu kan kapan di paspor? Maksudnya yang jelas berapa bulan sebelum pelantikan ya? Iya, sebelum pelantikan. Iya, berapa bulan ya? Iya.
Nah itu setelah datang itu nggak pulang lagi? Pulang, 8 bulan saya nggak pulang karena saya 8 bulan. 8 bulan tuh nggak bisa pulang karena kenapa nggak bisa pulang? Saya banyak sekali mengurus paper kan. Ya, ya. Belum lagi untuk menjadi profesor di sana itu susah. Jadi contoh aja ya dari vaksin kita mesti melewati berapa vaksin ya? 12 vaksin. Itu cuman segi kesehatan. Terus beberapa lagi aturan termasuk juga misalnya Scopus. Saya jelas di situ ngomong saya nggak punya Scopus. Karena saya nggak pernah percaya Scopus. Saya bilang Scopus itu adalah cara Barat mengontrol pemikiran kita, cara kita menulis, cara kita berpikir, apa yang kita teliti. Jadi kalau Anda masih mau ukur dari Scopus, di mana? Aku bilang gitu, pride-nya nggak usah aja saya jadi profesor di sini. Terus pikir orang antik juga kali ya. Masuk kampus segitu kerennya, hebatnya gitu. Tapi argumentasi aku tentang Scopus ternyata juga banyak yang di sana berpikir ya demikian lah. Jadi udah saya masuk langsung ya ada tesnya sih ada pemilihan dengan dewan guru besar sih ada gitu. Saya biasanya kalau ada apa-apa kan ngintip ke komputer kan, tapi komputernya nggak ada saya ngintip ke handphone. Ya silakan. Mbak Koni latar belakang ilmunya apa sebenarnya? Sebenarnya saya lebih ke politik karena kan begini waktu S1 saya tuh politik Indonesia, S2 S3 tapi kan saya bidang kajian saya kan pertahanan militer. Karena kajian saya pertahanan militer, kajian saya itu dan saya suka komparatif tadi. Saya nggak suka yang cuman ngecek koda mana atau lanal mana jadi disertasi enggak lah. Aku perlu sesuatu yang menggebrak lah. Waktu itu aku membantah sebuah teori namanya pencetus teori itu R.S. Klein tentang pembangunan kekuatan negara. Jadi di situ tuh ekonomik dan militer itu sangat saling interventing. Nah saya bantah teori itu karena saya bilang ada pembaginya. Elemen pembaginya itu efek luar negeri, kebijakan luar negeri negara asing. Nah untuk itu saya mesti komparatifkan kan TNI kita dengan apa nih? Waktu itu saya komparasikan dengan Israel. Bayangkan waktu itu menhannya Pak Yono Sudarsono. Saya waktu itu masih istri jenderal. Mau neliti ke Israel. Ini yang S3-nya ya? Iya. Kita nggak punya hubungan diplomatik. S3 di UI ya? Semua S1, S2, S3 saya UI. Terus akhirnya kemudian juga memang gitu kalau udah ada niat Tuhan tuh memudahkan ya. Saya kemudian dapat chevening. Inggris dapat chevening ke Birmingham, di situ saya buka jalur ke House of Lords. Saya Birmingham itu pernah 3 bulan juga di situ. Saya lama lah karena kan saya terus dapat karena dekan saya itu adalah Sir Francis Richard adalah Navy admiral yang sangat dikagumi oleh Ratu Elizabeth. Nah, saya bilang sama beliau saya pengen penelitian ke Israel dan minta dibuatkan surat pengantar dari Birmingham Uni. Nah, bukan saja dari Birmingham Uni tapi dari House of Lords. Karena ya bagaimana sih orang negaranya nggak punya hubungan diplomatik pengen ada di sana. Ya udah jadi jalur saya waktu penelitian di Israel itu sangat menarik di Tel Aviv karena saya kemudian masuk tadilah karena surat referensinya keren banget. Saya langsung masuk ke INSS. Dia tuh advisory board to the Prime Minister kan. Gitu. Ya udah saya masuk langsung di situ. Luar biasa. Itu tahun berapa ya? Aduh, masih penelitian disertasinya? Iya, tahun berapa itu ya? Kira-kira 9 berapa ya? Aku tuh kan lulus 2013-an. Jadi 2009 lah. 2009 ya? Ya, 2009 2010-an. 2000 Gitu. Berarti sebenarnya nggak cepat-cepat juga ya Mbak Koni, misalnya nggak orang S1, S2, S3 langsung itu nggak ya? Saya bukan bahlil, mohon maaf ya. Saya nggak sepintar bahlil maksudnya. Tapi bahlil dibatalkan kalau nggak tahu ya under table-nya. Kalau di sana ngajar apa di St. Petersburg University? Saya tuh di Departemen World Politics, ya kan. Jadi saya ngajar International Relations, ya lebih ke geopolitics. Tapi karena saya masuk ke Departemen World Politics, akhirnya ya lebih kepada semua kawasan. Tadinya kan saya dianggap aneh atau dianggap khusus karena datang dari negara Asia Tenggara, kemudian kan nggak ada siapa lagi, cuma saya lah yang makhluk aneh itu kan. Udah, tapi akhirnya sekarang saya juga mendalami Arktik, mendalami Greater Eurasia Partnership, bagaimana mendekatkan Rusia menjadi lebih Asia, gitu. Nah, tapi selain itu juga saya kan ditunjuk jadi Ambassador of Science and Education. Makanya saya banyak tugas saya itu selain tugas mengajar, yaitu tadi membuka kerjasama dengan beberapa kampus. Contoh kemarin sebelum saya kesini, saya mengundang rektor IPDN. Kita langsung tanda tangan dengan rektor saya langsung. Dan by the way, Pak Rafli, kampus saya itu kampus yang khusus di Rusia. Jadi di Rusia itu ada 2 kampus yang langsung. Refli, jangan Rafli. Salah ya. Pak Rafli, jadi ada 2 kampus yang di bawah presiden. Salah satunya kampus saya.
Jadi untuk ketemu rektor itu tuh dewa banget lah. Nggak semua orang ditemui rektor. Jadi pertama maksudnya saya under presiden itu presidential office. Presiden Putin yang langsung nunjuk rektornya. Oke. Yang lain kan di bawah Departemen Pendidikan. Iya. Kita enggak. Okay. Semua urusan kita ke presiden. Oke. Nah, jadi waktu itu saya baru di sana 8 bulan itu saya mengundang Ibu Megawati bicara di forum rektor. Wah, itu jadi catatan penting karena kan forum rektor Rusia. Seluruh Rusia dan sahabat Rusia. Jadi Belarus dan lain-lain itu ada. Mantan Ibu bicara di sana sangat keren banget karena Ibu bicara tentang gunung api bawah laut. Itu yang semua sampai kaget kok. Bayangkan orang kira mau ngomong yang standar-standar aja lah. Ya kan, ekonomi lah, apalah, IT gitu kan. Lah, begitu duduk tuh kan lucu ya. Saya kan refleksnya menduduk sebelah ibu. Terus saya bilang enggak, kamu di Rusia, kamu di sini benderanya. Terus ibu tuh pertanyaannya itu, saya mau ke sini jauh-jauh kata ibu, saya mau meneliti tentang gunung api bawah laut karena negara saya punya gunung api bawah laut dan Rusia punya. Itu rektornya sampai kaget loh karena dia nggak nyangka ibu akan nanya itu. Akhirnya tuh lari-lari orang mempersiapkan apa sih keahlian tentang gunung api Rusia. Tapi ibu tuh penuh kejutan mungkin karena ibu di BRIN ya. Udah terus dari situ itu itu jadi momentum besar. Kemudian saya juga melakukan banyak kerjasama dengan kampus misalnya UI, UGM itu saya yang memfasilitasi. Jadi tapi untuk yang IPDN ini khusus karena kami akan membuka representative office. Jadi akan ada St. Petersburg State University of Indonesia. Oke, kayak Gibran itu ya. Bradford University. Kok jadi kayak Gibran? Aduh jangan, sensitif banget kalau sebut-sebut nama itu. jadi itu apa? Semacam kampus jarak jauh ya? Macam-macam, riset dan lain-lain. Oke, tapi tidak terima mahasiswa? Enggak dong, enggak. Lebih pertukaran lebih pertukaran. Okay. Dan nantinya kita bisa kembangkan kemana, tapi untuk tahap awal ini kan mesti di bawah persetujuan Pak Tito juga. Karena kan IPDN di bawah Mendagri. Oh iya ya, IPDN. Iya, it's very different, nggak bisa kayak yang lain. Iya. Jadi tahapannya sekarang masih digodok oleh Pak Tito. Jadi kalau ini lancar dari St. Petersburg akan berkunjung dan meresmikannya di sini September inilah. September ya. Doain ya. Jadi saya kesini juga salah satu tugasnya adalah nanti pilih gedung di IPDN itu yang mana karena saya harus tetapkan kira-kira yang paling cocok. Pernah kamu IPDN nggak? Iya itu kan di Fatmawati ya. Bukan dong, yang di Bandung. Oh yang di Bandung. Kok saya tiba-tiba ingat yang Fatmawati. Wah, Bandung gede banget atas bukit. Sebelahnya Unpad itu loh, ini keren. Apa namanya itu? Di kampus Batu Jajar apa? Bukan. Aduh namanya apa? Jadi lupa namanya. Pokoknya di Jawa Barat lah. Iya. Tapi itu IPDN. Iya. Gitu. Tapi nggak pernah sih saya ke sana. Bagus banget. Bagus ya. Bagus banget di atas bukit. Oke. Kalau yang di sini kampus apa ya? IPDN ini punya beberapa kampus, yang dan di beberapa daerah, tapi saya nggak hafal. Rias Rasid apa gitu. Betul. Iya, tapi yang Jatinangor. Tapi Jatinangor, Drill, IPDN, rektor dan lain-lain ada di Jatinangor. Oh, I see. Oh, dulu APDN ya? Enggak dong. Enggak, dulu kan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri kan? Dulu sekali. Makanya dulu sekali kan APDN. Dulu sekali. Tempat saya ada drum bandnya gitu. Terkenal kan APDN. Iya. Oke. Menarik ya. Mbak Koni, gini, sekarang saya banyak hal yang ingin saya tanyakan ya. Kita mulai dari luar negeri dulu ya. Boleh. Kabar perang Rusia Ukraina seperti apa? Ini masih perang apa enggak? Atau enggak diberitakan lagi atau bagaimana? Kayaknya adem-adem aja. Enggak adem-adem aja. Karena menurut saya ini negara barat nih, negara-negara Eropa tuh masih terus ingin ganggu Rusia. Mungkin kalau ini udah masalah pride ya. Iya. Atau masalah keputusannya salah, sakit hati sendiri, pengen aja rese gitu, ngeganggu Rusia terus. Contoh kemarin, kita tuh kan sebenarnya kan saya harus ada di SPF nih. Kalau saya tuh pulang karena ada rapat dengan Polri. Apa tadi SPF. Apa SPF tuh kayak Davosnya Rusia lah. St. Petersburg namanya Economic Forum. Yang Pak Presiden Prabowo bicara setahun lalu kalau nggak salah ya. Nah ini sekarang tuh sedang berlangsung itu. Itu di pagi hari itu kemarin ada serangan juga ke St. Petersburg. Itu jarang-jarang karena St. Petersburg itu kan kota yang sangat protected lah sama dari Moskow. Tapi itu kemarin tembus pada saat menjelang acara. Jadi ya kena oil refinery kita lah di St. Petersburg. Jadi kalau serangan tuh kita di sana tuh makanya kalau misalnya Pak Refli WA saya agak lambat jawab atau agak kenapa, kami sering diacak. Nah, jadi tiba-tiba nanti nggak bisa, semua mati nggak bisa. Kami karena udah punya WhatsApp sendiri kan di Rusia kita punya Max. Max tuh udah WhatsApp kita sendiri lah. Kayak gitu. Di Cina itu pakai apa? Weibo ya apa? Saya malah lupa lagi. WeChat. Nah, itu. Nah, saya nggak pernah punya Cina, saya nggak tahu. Tapi kalau di kita pakai Max.
Nah, jadi untuk buka Telegram, buka WhatsApp, Instagram, itu ada effort tuh. Jadi kalau saya ngeliat rajin aja saya itu Instagram tuh karena gemes aja sekali bisa buka, apa yang gue bisa upload, gue upload. Oke. Oh, jadi dibatasi anunya, ininya. Dibatasi karena kan sinyal tuh harus diacak terus. Jadi Iya, kalau iya. misalnya Pak Refli koordinat saya nggak di rumah saya atau nggak di kampus, Iya, bisa iya. ada di dekat Finlandia misalnya atau di mana, supaya diacak kan. Iya. Gitu. Oke. Don't go anywhere. Kenapa enggak ini? Istirahat dulu. Gitu. Ya, kita lanjutkan Mbak Koni ya. Jadi saya sendiri ya pribadi itu karena mungkin bukan pengamat perang Rusia Ukraine gitu, merasa apa masih perang atau enggak gitu. Masih ya. Karena Zelensky kan nggak pernah berhenti, terus aja memframing rasis seperti apa. Gitu. Dan banyak yang udah sebenarnya kalau di dalam negeri Rusia sendiri sudah tokoh-tokoh akademisi ya. Contoh misalnya paling hebat tuh that used to be advisor to the president, dan dia juga di Valdai Club seperti aku, namanya Karaganov. Karaganov tuh sudah bilang mungkin sudah saatnya kita itu bersikap lebih tegas. Misalnya menghajar langsung istana di Ukraine, di Kiev ya. Cuman saya rasakan presiden juga banyak pertimbangan karena bagaimanapun mereka kan tadinya serumpun ya, satu saudara. Jadi mungkin tidak sesederhana itu. Cuman kalau kita lihat sekarang serangan masif setelah Ukraine menyerang dorm mahasiswa itu sampai di Moskow pula, walaupun nggak di dalam kotanya ya. Tapi itu kan orang sedang terlelap tidur. Itu buat Presiden Putin serius sekali, makanya diluluh lantakan lah Kiev itu, belum aja istananya. Kemarin kalau lihat berita-beritanya kan Kiev nggak pernah dihajar sehebat itu oleh Presiden Putin. Saya tuh nggak habis pikir ya. Sebenarnya saya menempatkan diri sebagai orang awam dan memang awam gitu. Itu perang itu kenapa ya dari ketika awalnya itu? Perang itu ya udah, perang bagaimana sekarang si Ukraine itu dibujuk-bujuk untuk masuk. Kalau dia masuk ke EU, Rusia nggak masalah lah. Tapi dia dibujuk-bujuk masuk NATO dan dia tiba-tiba ngomong dia pengen jadi NATO kan. Nah kemudian Putin menolak dong, gimana ngapain lo jadi NATO? Ya kan kita juga baik-baik aja dan lain-lain. Cuman diganggu terus, nggak lama kemudian ingat nggak ada kasus Nord Stream. Jadi semua minyak Rusia stop ke Jerman kemana-mana itu. Ya sampai sekarang tuh akhirnya Eropa kan bodoh sendiri. Beli bahan bakar jadi lebih banyak, betul nggak? Lebih mahal, betul kan? Atau nggak suffering dengan dingin. Saya beberapa kali ke Eropa saat Nord Stream sudah mati, itu jam berapa malam tuh dimatiin bener heater coba. Kalau winter kan kelabakan di Belanda apa di mana. Nah, jadi intinya adalah menurut saya nih, kalau analisa saya sekarang, Eropa ini udah salah langkah. Amerika juga akhirnya kita lihat Presiden Trump malah biasa-biasa aja sama Presiden Putin saling kunjung, ya kan? Jadi mereka kayak udah salah tingkah gitu. Untuk menarik ludahnya sendiri mungkin nggak mungkin. Ya udah akhirnya Zelensky ini untung-untungan aja kalau memang masih bisa bermain beberapa negara yang masih bisa diajak bikin ribut lah istilahnya, itu terus terjadi. Ini kayak proxy war itu ya? Itu exactly proxy war. Dan kalau ada orang tanya sama saya kok tiba-tiba saya ngurusin banget waktu itu saya yang selalu ngomong dari awal ini perang bakal lama dan ini nggak bener. Dan kenapa saya harus bela dan ada dalam posisi Rusia, karena apa yang dialami Rusia akan dialami Indonesia, saya bilang. Waktu awal nih, ketika semua orang bilang Rusia akan ambruk lah 1 minggu apa segala itu kan saya bilang no, nggak gitu ceritanya. Rusia ini beda dan ini apapun dia akan buat. Kenapa? Karena itu tadi, kenapa Ukraine menjadi proxy, dan yang kedua kenapa saya harus masuk ke dalam sini lebih dalam, karena saya bilang Indonesia nih saya harus belajar sesuatu dong. Indonesia kalau kita tidak hati-hati bisa saja Papua satu hari jadi proxy. Sangat mungkin Papua itu diukrainisasikan. Saya pernah mendengar misalnya bahkan dari Pak Prabowo ada dokumen Rusia yang mengungkapkan Indonesia itu akan jadi battlefield dan 2030 ditinggalkan Indonesia, battlefield antara China sama itu Amerika. Pak Prabowo tuh baca buku tuh, saya lupa judul bukunya, tapi tentang battlefield itu yang 2030 Indonesia bubar. Tapi kalau kaitannya ke sana, saya lebih ke gini deh, lihat perkembangan hari ini gini ya. Ketika saya di Rusia, saya kan jadi orang yang berbeda. Saya tumbuh dalam masyarakat dan peradaban berbeda. Peradaban mereka tuh peradaban yang sangat pendidikan tinggi. Library itu selalu penuh. Jadi bioskop tuh nggak penuh, yang penuh tuh justru library. Kemudian tempat-tempat art, teater. Bagus. Jadi mereka tuh sangat high culture, terus berpendidikan tinggi. Kemudian buku-buku sastra dia ini kan sastra kelas dunia ya. Kita lihat aja Dostoyevsky.
Dostoyevsky itu misalnya Brother Karamazov ya, kemudian Crime and Punishment, kemudian apa ya, beberapa bukunya itu bercerita tentang penderitaan. Karena kan masyarakat Rusia ini masyarakat yang sudah jatuh bangun dengan banyak perang ya. Kita mau lihat lah Napoleon, kemudian revolusi, ya kan, kemudian perang dunia dan mereka jadi pemenang. Jadi kalau kita baca-baca sastra Rusia, pertama dari bahasa, Rusia itu punya bahasa yang dalam sekali ya, yang nggak banyak orang bisa umum mengartikan. Yang kedua, mereka tuh masyarakat yang dalam, berpikirnya dalam, semuanya itu dalam gitu. Nah kalau dilihat dari bukunya Dostoyevsky, karena saya senang sekali baca dia, saya melihat bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang harus diterima, bukan dikeluhkan, tapi dihadapi. Saya nggak bilang Rusia senang menderita ya. Yang saya mau bilang adalah masyarakat Rusia itu nggak cengeng. Nggak ada tuh yang ngeluh begitu di ban tiba-tiba misalnya kena sanksi McDonald hari ini hilang misalnya, ya kan? Coca-Cola nggak ada. Ini yang sederhana ya. Dan perempuan Rusia kan senang dandan. Butik-butik Chanel segala macam itu yang di Moskow segitu-gitu gede di GUM itu tutup langsung Prada dan lain-lain. Nggak ada, mereka nggak ada yang terganggu, malah terus besoknya ya udah tutup, kita hidup dengan baru. Sekarang industri fashion Rusia tuh sangat maju. Si McDonald yang hari ini ditutup besok pagi udah buka, nggak pakai koma Pak, besok pagi udah buka, udah pakai nama baru. Si Coca-Cola juga keluar aja Coca-Cola buatan Rusia. Jadi nggak ada jeda untuk orang tuh blaming antek asing lah. Ini nggak ada. Pokoknya udah, kita lagi kena masalah, kita hadapi bersama-sama. Tapi kekuatan Presiden Putin yang saya kagum dari kabinetnya menurut saya adalah masyarakat itu tidak boleh susah. Dengan cara apa? Semua bahan makanan pokok itu nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik dalam jalan tidak ada. Jadi misalnya kondisi apapun negara nih mau disanksi, rubel lagi jatuh bangun. Sekarang dia jadi yang terkuat, mata uang terkuat hari ini kan rubel. Bayangkan loh, dari saya datang tuh masih sangat, sekarang udah 3 kali lipat lah nilainya rubel tuh. Anyway, beras, minyak, pokoknya 9 bahan pokok lah, ya kan? Itu murah sekali. Jadi masyarakat ya udah, dan jadi ada trust kepada pemerintahan. Toh pemerintahannya apapun yang terjadi, masyarakat nggak diganggu kehidupan mendasarnya. Gitu. Jadi itu buat saya jadi sangat menarik. Kenapa? Terus kemudian saya melihat Indonesia itu, jadi gemes ya, karena ya itu mungkin bedanya. Ketika para pemimpin itu diambil dari tanda terima kasih ya. Jadi latar belakangnya apapun tidak dilihat. Kalau kita lihat sekarang Presiden Putin saat misalnya tadi saya bilang tadi Chanel di ban, di ban ya, kemudian yang nge-ban tuh yang nge-ban Rusianya sendiri. Sanction enggak, Eropanya dong. Eropanya sampai pohon, sampai anjing mau ikut kompetisi nggak bisa. Udah keterlaluan banget lah Eropa tuh. Oke. Pokoknya nggak ada negara yang pernah disanksi sebanyak Rusia. Orang yang gara-gara perang sama Ukraina. Gara-gara perang ini. Nah, yang mereka buat malah kemudian ada seorang anak muda mantan Menteri Ekonomi namanya Maxim Oreskin. Dia sekarang menjadi Prime Minister. Jadi kita tuh ada beberapa Prime Minister. Oh, lebih dari satu Prime Ministernya? Ya ada Prime Minister mudanya lah. Prime Minister mudanya. Nah dia langsung ditunjuk Presiden Putin untuk bertanggung jawab terhadap creative industry. Apa itu creative industry? Semua Pak, dari mulai bikin game, fashion, cafe, restoran, art, you name it lah. Robot, AI, semua yang hubungan dengan creative industry. Itu jadi sangat besar dan sekarang itu sangat masif. Jadi kalau sekarang lihat Rusia kalau itu tadi, kalau kita yang ekrab kemarin itu. Jadi kalau ngeliat Rusia itu benar-benar ya udah kehidupan berjalan normal, nggak ada itu, ada substitutnya yang dengan mudah dibuat oleh negara gitu. Tapi keren. Kan artinya sebenarnya kan missile itu bisa menjangkau mereka anytime kan, at anytime. Tapi kita kan sangat kuat lah, pertahanan Rusia sangat kuat. Iya. Contoh aja lah, contoh Saint Petersburg itu mungkin tiap hari ada 500-an drone lebih kali nyerang kota kita. Ini kota saya ya, kota saya. Belum lagi Moskow, apalagi daerah-daerah lain gitu. Mungkin yang saya khawatirkan sekarang kalau saya pribadi nih, karena saya ini kan Saint Petersburg bersebelahan dengan Finlandia. Jadi kita cuma dipisahkan dari Saint Petersburg, Karelia, kemudian areanya Finlandia. Jadi yang saya khawatirkan justru dengan Finlandia masuk ke NATO, akan lebih dekat NATO di depan pintu kita. Cuman jadi pangkalan ya. Jadi lebih dekat kan gitu. Tapi toh juga saya rasa juga nggak segegabah itu NATO, karena apalagi Amerika pun udah nggak udah dibilang sih udah capek juga sama Zelensky ya. Udah nggak seperti awal kan. Nah, makanya waktu kemarin Trump akan lagi maju election, saat saya di Valdai kan kita lagi debat tuh siapa kira-kira presiden akan terpilih. Saya angkat tangan, saya
harap ini yang terpilih Trump. Kaget kan semua, gimana kok bisa lu Trump, orang ini aneh. Oke itu orang aneh, aku bilang. Oke orang itu tuh ajaib cara berpikirnya, tapi satu hal dia komunikasi. Foto kuping saya, begitu dia jadi presiden lagi dia akan ketemu Presiden Putin. Kejadian kan, langsung alasan summit. Iya. Jadi gini, orang boleh bertentangan. Ini satu hal yang saya belajar juga ya. Orang boleh saja dia berbeda pendapat, dia bertentangan. Tapi komunikasi jalan. Tapi komunikasi harus jalan. Iya. Jadi nggak kayak bikin, apalagi di sini noraknya yang pakai buzzer itu di sana nggak ada. Iya. Ya udah, kalau satu tokoh bicara, ya didengarkan aja. Argumentasinya apa? Kalau debat ya debat aja gitu. Tapi nggak tuh saling bunuh. Iya. Gitu kan? Apalagi pakai buzzer Kalau buzzer saya udah super keterlaluan. Herannya saya itu kan saya bisa cek dari mana buzzer itu. Iya. Lebih shock saya gila. Ya ampun, negara kayak nggak punya tuan. Ternyata buzzernya dari istana. Ya dan lain-lain. Kan kemarin kan Mbak Koni pernah begitu kan? Bukan cuma di sana, salah satu ini juga kan, institusi negara. Jadi saya pikir saya bisa tahu mejanya yang mana, nama yang ngerjainnya siapa juga saya bisa tahu. Jadi saya cuma bilang jadi berhenti nggak nih? Kalau nggak ya saya ramein juga kan. Karena itu kan siapa sih yang bisa beli alat peralatan negara sedemikian? Iya. Itu kan rakyat. Kenapa jadi menghantam rakyat yang sedang mencoba mengkoreksi jalannya bernegara yang betul? Coba bayangkan, kita ini punya YouTube kritis begini sudah 6 tahun. Itu dalam beberapa saat, misalnya sebulan 2 bulan itu algoritmanya bisa ditekan. Bisa nanti akunnya hilang malah. Beberapa kasus tuh. Iya kan? Sangat bisa. Ya itu nggak benar, dan itu saya kenapa saya pikir tadi kemarin saya lihat Pak Hasyim Muzani ya. Pak Todung Mulya tuh benar tuh kalimatnya. Bagaimana mungkin di negara yang mengaku demokrasi, kok Hasyim Muzani? Saiful Muzani. Iya. Kok bisa orang berpendapat itu kemudian diserang, bukan cuma diserang, dipolisikan. Iya, dikriminalisasi. Kan jadi gimana dong, ini negara ini mau dianggap apa, mau semua negara clown gitu, semua orang jadi tiba-tiba ada buzzernya yang mengatakan sama klasik bahwa yang namanya kebebasan berpendapat itu ada batasnya. Ya, yang dipikirkan batasnya. Dan batasnya itu terserah pemerintah. Dan itu sedihnya juga mereka tuh, mohon maaf ya, ini kan kayak newcomer aja gitu, tiba-tiba bisa mengomentari seorang tokoh seperti Pak Muzani gitu. Iya. Ya kan, atau misalnya Teddy sekarang komentarin Dino yang cuma 3 bulan 3 bulan menjabat, kayak ada penghinaan atau mengeledek atau apa ya, maksud saya before you speak gitu, can you check gitu, lo yang ajak ngomong itu siapa, yang lo lagi mau attack itu siapa gitu loh. Kayak Saiful Muzani kan ibaratnya nabi survei Indonesia. Nabi survei Indonesia, everybody benar-benar patuh dan dengar lah kalau dia bicara, coba. Gitu. Dino Patijalal ya, anak muda yang udah malang melintang dari umur 15 tahun udah pendalamannya ke diplomasi udah seperti apa kan. Gini loh, maksud saya, oke dia boleh marah, boleh dia defending the president, tapi nggak juga harus jadi yaitu mengkerdilkan orang kan. Nah ini kok kayak dipelihara nih cara-cara mengkerdilkan orang kalau yang dia bicara benar gitu. Dan apa salahnya Dino? Kan saya ngomong yang sama itu. Saya bilang dari hitungan saya presiden habis hampir 1 triliun kalau nggak salah, dari 50, waktu itu saya itu masih 50 kali kunjungan. Berarti kan setiap kunjungan kalau kita rata-rata 20 miliar sehari. Di satu sisi dia minta semua orang ikat pinggang gitu, ikat pinggang. Yang paling saya sedih, sekolah banyak yang hancur lebur di Aceh misalnya, atau di daerah yang anak sekolah mesti naik pakai tali hampir ke bawah arus. Pak, 20 miliar sehari, you can do a lot. Sekolah tuh bisa dibangun 10 kali sekolah sehari bisa dibangun. Oke, kita balik lagi. Nggak mau, saya jadi pengen cerita itu. Oke, terus. Jadi balik lagi jadi perang Ukraine sama Rusia ini akan berapa lama lagi kira-kira? Nggak bisa ada yang prediksi, karena kan kita nggak tahu seberapa besar Eropa ini akan terus, dan Eropa yang saya bilang itu nggak stabil ya. Sebentar mereka juga terus bergolak di dalam EU sendiri kan. Jadi susah gitu loh untuk kita prediksi. Tapi yang pasti ini harus stop sih sebenarnya. Kalau nggak akan terus berkepanjangan dan Jerman makin suffer. Kalau saya bilang sih dari semuanya yang paling suffer akhirnya Jerman dong. Industrinya mulai mati, mahal dong jadinya, energi makin mahal. Siapa yang paling keras kepala untuk melanjutkan perang untuk mensupport Ukraine? Kalau orang kita nggak tahu lah, tapi kalau kita lihat kan EU-nya sendiri yang banyak tokoh-tokoh di EU yang aneh-aneh juga kan. Nggak tahu lah, dari berteman jadi tidak berteman, atau membeli image bahwa Presiden Putin itu
Tiraan lah dan lain-lain. Sebenarnya kan nggak begitu. Perang Rusia sama Ukraine ini akan menjalar ke tempat lain nggak? Dalam pengertian gini, perang yang sama akan terjadi, proxy war yang di tempat yang lain, mungkin Laut Cina Selatan atau apapun misalnya. Kalau proxy war udah pasti ya. Jadi gini loh. Coba kita perhatikan kasus Iran. Iya. Oh iya, saya tiba-tiba kok nggak dasar otak saya. Iran. Ingatnya Rusia Ukraine, padahal Iran. Iran ini kan sebelum Iran ada kejadian Panama, orang mungkin nggak pay attention. Tapi Panama itu terjadi, dia nggak perang, tapi jaksa agungnya merubah sebuah peraturan hanya karena tekanan dari Amerika Serikat tentang Selat Panama kan. Nah kemudian sekarang Iran, ya kan? Bagaimana selat itu apapun alasannya, tapi kalau saya lihat kan cuma ekonomi, ya kan? Kemudian penguasaan selat. Nah, coba kita kaitkan ke buku putih pertahanan Amerika yang paling baru 2026. Dia bilang dunia ini sekarang yang mesti dikuasai oleh Amerika isu ekonomi dan isu silent of communications. Which is selat-selat ini kan. Nah, coba kita tarik ke Indonesia. Indonesia ini sekarang punya selat yang seksi banget, lebih seksi dari Hermus. Namanya Selat Malaka. Selat Malaka ini menurut saya kalau kita nggak hati-hati atau nggak pinter-pinter, ya kita either diakali atau dipermainkan secara proxy. Contoh lah, misalnya Amerika sekarang minta blanket overflight itu semua, kan nggak tiba-tiba sekonyong-konyong dia minta, ya kan? Atau sekarang kapal perang dia maunya bebas berkeliaran mencari apapun yang berhubungan sama minyak-minyak Iran. Pernah kan kayak seperti itu. Nah ini kan nggak boleh terjadi. Sebenarnya kita tuh harus membuat negara riparian, negara-negara yang punya selat ini, penguasa selat ini, betul-betul udah saling berpadu menjaga selatnya, nggak boleh orang luar masuk. Even though itu di buku putih pertahanan Amerika Serikat bahwa silent of communications itu jadi kayak national interest dia yang paling penting gitu kan. Lah itu, ini yang saya heran sekarang, siapa yang pay attention untuk itu dan kemudian menggabungkan kekuatan riparian ini untuk menjaga selat-selat kita. Saya nggak cuma bilang Selat Malaka, nantinya kan ada Selat Alki 1, ada Alki 2, ada Alki 3 kan. Tapi ini penting untuk kita bicarakan. Hari ini tuh kan Indonesia kayaknya sangat inward looking. Presidennya outward, tapi outwardnya jalan-jalan. Iya. Betul, saya appreciate lah katanya ada banyak investasi masuk ya. Tapi kan masih di atas paper. Untuk merealisasikan investasi mau dari Inggris lah, dari Jepang lah, dari mana itu kan masih perlu waktu. Dan di situ kan balik lagi ke Dino nih harus. Saya kenapa ngomongin Dino di sini? Dino tuh buat saya satu orang aja, tapi dia kan mewakili juga pemikir yang lain yang memberi masukan. Oh, Anda dari 15 bulan menjabat, 3 bulan tuh Anda di luar negeri. Terlalu banyak nih, gitu kan. Jadi argumentasi bahwa oh iya tapi banyak urusan presiden, masa sekarang sudah beda. Semua juga mengalami masa yang beda. Saya nggak lihat Presiden Putin tiap 2 minggu sekali pergi. Iya kan? Nggak ada. Siapa lagi presiden 2 minggu sekali pergi ke luar negeri? Nggak ada. Nah, Indonesia ini kenapa terus permisif gitu? Atau riuhnya pun cuma riuh di media sosial. Kan kita kalau lihat orang udah kesel banget kan. Lupainlah Paris dengan Eiffelnya, itu lebih riuh lagi. Tapi banyak sekali yang riuh gitu. Nah, kemana anggota-anggota dewan yang dipercaya itu, yang harusnya nggak Dino, nggak saya, nggak Bapak, nggak siapapun juga, nggak Pak Mujani kan. Rem tuh harus ada dong. Kok sekarang negara ini kayak nggak punya rem ya? Jadi beral saja nih istana mau melakukan apapun juga dengan cover up apapun juga dengan siapapun yang dimajukan gitu. Kan tiba-tiba kemarin pada pasang badan lah, belain lah. Gitu. Iya, memang fenomenanya kayak DPR ya misalnya. DPR itu kalau berkepentingan terhadap rezim misalnya, itu dia apapun dia nggak mau kritik tuh kelihatannya. Contoh ya, saya punya pengalaman ini ya. Bapak kan ada tata negara bukan? Iya. Ya, you know better than me dong. Sekarang apa yang terjadi? Ini justru saya mau tanya, apa yang terjadi sehingga wakil rakyat itu memilih diam pada semua apa yang disebut keresahan di masyarakat? Ya. Padahal bahasanya selalu kan adalah apa ya, untuk menyuarakan suara rakyat gitu. Ya paling gampang itu karena partikrasi paling gampang. Nah, gimana mereka dikontrol semua oleh ketua-ketua umum partai mereka. Jangankan mereka bersuara mengkritik presiden misalnya. Saya minta jaminan agar Roy Suryo sama Dr. Tifa tidak ditahan aja, belum tentu mereka berani. Nah, terus Indonesia artinya tidak ada independensi situ. Jadi mereka khawatir kan, mereka ditempatkan di sana bukan karena independensi mereka, tetapi
ketua umum partai mereka yang kemudian menunjuk mereka. Oke, mereka pemilihan, tapi kan memasukkan mereka di dapil mana dengan segala kecurangannya itu kan karena inner circle partai politik. Begitu mereka tidak dimasukkan situ kan hilang mereka langsung kan. Itu satu. Nah, jadi sekarang yang bisa dianggap mengontrol jalannya pemerintah siapa? Ya, fakta di lapangan di outsider. Orang-orang di luar pemerintah yang nggak digaji Makanya rakyat. lah. Kenapa saya respect sama PDIP ya? Iya. Bagaimanapun PDIP kan di luar lah, Iya, ya kan iya, satu. iya. Yang kedua, oke, PDIP. Tapi kemudian siapa? Kan harusnya justru negara ini berterima kasih pada para pemikir ini loh. Iya. Betul dong. Bukan dia dikriminalisasi atau diserang buzzer. Iya, harusnya kan dengan channel Refli Harun misalnya. Kan harusnya dia berterima kasih. Tiap hari saya mengkritik dan saya tidak minta gaji sama pemerintah. Exactly. Kita nggak Iya, minta gaji, kita cuma makanya. pengen negara ini benar gitu kan. Gitu. Dan kita juga tidak minta jabatan. Exactly, kita nggak tertarik juga kan. Makanya. Nah. Lalu kalau mereka mencurigai kita karena pengen apa? Pengen apa kita? Pengen konten. Konten bisa undang Mbak Koni aja bisa. Ngapain kita pusing-pusing merayu pemerintah atau hanya sekedar mengkritik pemerintah untuk minta konten kan? Apa coba? So, ke depan prediksi ya dari Ilmu Iya. Tata Negara. Iya. Jadi kebalik aku yang wawancara. It's okay, nggak apa-apa. Biar Dari Ilmu unusual. Tata Negara, ke depan nih kalau Indonesia berjalan seperti ini terus, gimana? Apa yang akan terjadi? Apalagi ya dengan urusan dolar yang akan terus nggak bisa tahan kalau tetap program-program tertentu nggak bisa di stop. Ya kalau saya gini, sederhananya adalah ini kan nggak bisa continue. Jadi gini, harus ada, kalau istilah Rocky itu radical break. Radical break. Ya, kalau nggak ada radical break kita nggak bisa. Jadi ini ada break, lalu kemudian dibangun baru politiknya, sosialnya dengan cara yang jauh lebih baik mungkin. Karena kalau misalnya kita terus begini, saya bilang begini, sederhananya, kita misalnya mengandalkan election ya, mengandalkan pemilu. Kalau saya bilang tahun 2029 nggak usah pemilu deh, ngapain pemilu? Ngabis-ngabisan duit aja. Kenapa? Kalau Prabowo pengen jadi presiden lagi, dia pasti menang. Udah pasti. Ya. Lalu buat apa pemilu? Kan berarti cuma stempel doang, kayak zaman Orde Baru jadinya. Iya, hanya persyaratan. Iya. Kalau kita mau benar-benar pemilu yang benar, maka bisa nggak kita menjamin bahwa pemilu itu tidak ada money politik, bahwa pemilu itu demokratis, tidak melibatkan polisi, tidak melibatkan tentara. Nah, itu bisa terjadi kalau Prabowo dua hal, dia menjadi the enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Yang kedua, dia tidak ingin the next term of office. Kalau dia pengen jabatan periode yang kedua, maka cara yang paling gampang adalah cara Jokowi. Kalau the next term office, kalau saya melihat mungkin dia enggak ya. Dia udah menikmati jadi raja ini sekarang. Ya. Tapi dia akan kasih ke orang yang dia sayang. Ya, itulah masalahnya. Artinya kan dia seperti Jokowi. Setelah 2 periode, dia ingin melanjutkan dinasti politiknya Lewat karena orang itu, lain. ya, karena itu dia kemudian cawe-cawe. Nah, sama. Nanti Prabowo begitu juga. Oke, saya udah capek, saya udah merasa cukup, tapi saya pengen tetap kaki saya tetap terus berkuasa di pemerinah dan akan diamini oleh kelompok-kelompok yang berada di sekeliling dia kan, karena berkuasa itu enak. Sangat lah. Berkuasa itu enak kan. Nah, kalau begini terus nggak bisa, kecuali tadi dia beyond dari itu jadi the enlightened leader, kemudian dia perbaiki semua ini. Kan Indonesia kan sangat paternalistik kan. Begitu Prabowo misalnya ingin memperbaiki, yakin tuh semuanya mau ikut kan. Sebenarnya lebih gampang menggerakkannya kan. Tapi ketika pemimpinnya suka dipuji, misalnya, suka dilulukan, ya semua orang begitu kan. Wah, begitu ada yang mengkritik Mr. T misalnya, tiba-tiba seorang jenderal mengatakan wah, pasang badan ya kan. Baru kali ini ya ada jenderal pasang badan buat letkol. Saya nggak sempat dengar tuh, ada ya? Ada. Oh, ada ya? Ada. Coba bayangkan. Biasanya kan letkol pasang badan buat jenderal kan? Jenderal, ini kebalik. Iya, ini kebalik gitu. Ya, karena letkolnya juga letkol kuadrat. Berpikir itu harus futuristik. Ke depan. Sedihnya saya di Indonesia, ya kan? Itu kok makin kayak nggak ada ya. Pokoknya contohnya program-program itu pendek, ya, cepat. Kalau bisa dana komandonya di depan, ya ya kan? Kemudian Begitu udah untung ya sudah. ya, selesai. Saya nggak ngerti nih kayak IKN.
ya kan? Iya. Orang sekarang soal lupa sama IKN. Iya. Karena kalah sama MBG yang 1 triliun ya. Iya. Tapi jangan lupa IKN itu udah berapa ratus triliun. Itu uang siapa? Dananya sudah kemana saja? Nggak ada pertanggungjawabannya. Kok nggak ada pertanggungjawaban? Kita dulu Hambalang aja Pak SBY bikin kita rame. Iya. Itu Hambalang segede apa dibandingin IKN? Loh, kok sekarang kita kayak mengulangi lebih gede lagi? Jadi kalau ini dibiasakan, kita nggak perlu nunggu perang dunia ketiganya Pak Refli tadi, nggak usah. Iya, iya. Kita udah bubar duluan.